Sejarah tragis Jalan Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat. Cadas Pangeran adalah nama suatu jalan yang berada di sebelah barat kota Sumedang, yang menghubungkan Jalan Raya Bandung, Cirebon. Pemberian nama ini terkait dengan pembangunan Jalan Raya Pos Daendels yang melintasi daerah ini. Karena kondisi yang berbatu cadas, 5.000-an jiwa pekerja harus kehilangan nyawanya. Hal ini membuat marah penguasa Kabupaten Sumedang, Pangeran Kusumadinata ke-9 tahun 1791 sampai tahun 1828, yang lebih populer dengan sebutan Pangeran Cornel, dan ia memprotes Daendels atas kesemena-menaan dalam pembangunan jalan itu. Adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels yang memprakarsai pembangunan jalan maut tersebut pada tahun 1809. Dahsyatnya, proyek jalan itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun. Jalur Anyer Panarukan itu dibangun mula-mula sebagai jalan raya pos yang menghubungkan Pulau Jawa pada tahun 1809. Namun, keberhasilan Daendels itu tak terlepas dari penderitaan ratusan ribu rakyat Indonesia yang disuruh kerja paksa atau rodi tanpa bayaran sepeser pun. Tak terhitung lagi, ribuan pribumi Sumedang yang tewas, baik yang melawan maupun meninggal dunia akibat kerja paksa. Maklum saja, Daendels terkenal dengan kekejamannya dan berlaku sangat keras, yang disukai oleh Kaisar Prancis Napoleon. Prancis saat itu menguasai kerajaan Belanda. Sebaliknya, bagi bangsa Indonesia, kekejian Daendels sangat dibenci hingga ia mendapat julukan, Mas Galak, atau Mas Guntur. Julukan itu sesuai dengan tindak tanduknya yang kerap menekan kekuasaan raja-raja atau penguasa setempat, khususnya terhadap wong cilik. Walau begitu, sejumlah inlader akhirnya nekat menentang Daendels meski nyawa menjadi taruhan. Namun, tak seluruh rakyat memberontak terhadap kehendak si tuan besar itu. Sejarah telah mencatat peristiwa tragis pembuatan Jalan Cadas Pangeran. Betapa tidak, ribuan pekerja paksa yang meninggal paling banyak terjadi di kawasan antara Bandung Sumedang sepanjang kurang lebih 3 km. Di daerah tersebut memang memiliki kondisi yang berbukit cadas dan rawan longsor. Bila tak hati-hati, banyak pekerja yang mati ketimbun tanah longsor maupun tertimpa batu-batu besar. Banyak pula yang terjerembab ke jurang selama pembangunan jalan itu. Belum lagi sejumlah binatang buas yang kerap memangsa beberapa buruh rodi yang keletihan di malam hari. Kabar mengenai ribuan penduduk Sumedang yang tewas akibat kerja paksa tentu membuat marah penguasa setempat saat itu, yaitu Pangeran Kusumadinata atau lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Cornel. Dia pun merasa terpanggil untuk membela rakyatnya dari tindasan Daendels. Pangeran Cornel segera mengutus beberapa orang kepercayaannya ke lokasi pembuatan jalan yang masih berupa hutan belantara, bercadas keras dengan berbagai binatang buas yang masih berkeliaran. Setelah meneliti keadaan di lapangan, orang-orang suruhan Pangeran Cornel mengungkapkan bahwa kondisi para pekerja paksa sangat memprihatinkan. Bahkan, mereka cuma mempergunakan peralatan atau perkakas yang tergolong sederhana untuk membelah tebing. Selain kurang peralatan, hambatan lain dalam pembuatan jalan itu adalah perbekalan makanan yang tak mencukupi. Tak heran, para pekerja paksa banyak yang terjangkit sejumlah penyakit, seperti malaria. Gangguan binatang buas dan hawa dingin yang menusuk di malam hari, turut menambah kesengsaraan para pekerja. Atas kenyataan itulah, Pangeran Cornel berencana secara terang-terangan melawan Daendels di hadapan para pekerja dan masyarakat Sumedang. Disusunlah rencana pemberontakan terhadap Mas Galak. Setelah rencana dianggap matang, Pangeran Cornel bersama sejumlah pengawalnya pergi ke lokasi kerja rodi tersebut. Dia pun sabar menanti kedatangan Daendels. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang juga. Di kejauhan tampak, Daendels menunggang kuda dengan didampingi segelintir pasukannya. Daendels memang secara rutin kerap mengawasi pembuatan jalan di daerah bercadas tersebut. Pangeran Cornel mencegat rombongan Gubernur Jenderal yang kejam itu, tepatnya di desa Ciherang. Tentu saja Daendels kegirangan melihat kedatangannya disambut sendiri oleh penguasa setempat. Tanpa rasa curiga, dia segera mengulurkan tangan kepada Pangeran Cornel. Bukan kepalang terkejutnya Daendels, saat Pangeran Cornel menyambut ulurannya dengan tangan kiri. Tak cuma itu, penguasa Sumedang ini juga menghunus keris naga sastra di tangan kanannya. Dengan pancaran mata yang tajam tanpa berkedip, Pangeran Cornel terus menatap lawannya. Sontak, keangkuhan Daendels luntur seketika. Dia pun terheran-heran dengan perlakuan dari Pangeran Cornel atau Bupati Sumedang itu. Setelah hilang rasa kagetnya, Daendels bertanya kepada Pangeran Cornel mengenai sikapnya itu.
Tanpa perasaan takut, Pangeran Kornel menjawab bahwa pekerjaan yang dibebankan kepada rakyat Sumedang terlalu berat. Setelah mengucapkan alasannya, Pangeran Kornel menantang Daendels duel 1 lawan 1. Layaknya seorang ksatria, Pangeran Kornel berkata bahwa Regent Bupati Sumedang yang bernama Pangeran Kusumah-Dinata lebih baik berkorban sendiri ketimbang harus mengorbankan rakyat Sumedang yang tak berdosa. Mendengar alasan yang tegas dan jelas tersebut, serta sadar akan situasi yang tidak menguntungkan baginya, Daendels pun luluh keberaniannya. Kemudian Daendels berjanji akan mengambil alih pekerjaan pembuatan jalan oleh pasukan Seni Belanda. Sedangkan rakyat Sumedang diperkenankan hanya membantu saja. Ternyata itu hanyalah akal-akalan Daendels. Buktinya, beberapa hari kemudian, dia membawa ribuan pasukan Belanda dan hendak menumpas perlawanan Pangeran Kornel. Pertempuran pun berkecamuk di sana. Rakyat Sumedang serta-merta angkat senjata membantu pimpinan mereka. Lantaran kekuatan yang tak seimbang, akhirnya tentara penjajah berhasil memadamkan pemberontakan Pangeran Kornel dengan memakan korban yang tak sedikit. Sedangkan Pangeran Kornel yang gagah berani itu gugur di ujung bedil pasukan Belanda. Semenjak itulah, jalan yang melintasi medan berbukit itu dinamakan Cadas Pangeran. Ini untuk mengenang keberanian Pangeran Kornel yang rela gugur dalam memperjuangkan atau membela kepentingan rakyat Sumedang yang sangat dicintainya.